Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kevin Frianda, DWP 030 dengan prodi Teknologi Rekayasa Komputer. Sekarang saya akan membahas mengenai DDoS attack, serangan hacker yang mengguncang dunia maya. Baiklah, kita akan bahas mulai dari apa itu hacker, bagaimana DDoS attack bekerja, jenisnya, hingga dampak dan cara mengatasinya. Materi ini penting terutama bagi kita yang berkecimpung di bidang teknologi informasi dan keamanan data. Baiklah, untuk sekarang saya akan menjelaskan apa itu hacker. Hacker adalah seorang yang memiliki kemampuan teknis dan memahami dan memanipulasi sistem komputer dan jaringan, namun tidak semua hacker itu jahat. Secara umum, hacker terbagi menjadi dua, yaitu white hack. Mereka bekerja di jalur yang legal, biasanya membantu perusahaan menemukan celah keamanan. Yang kedua adalah black hat. Ini dikenal sebagai penyerang. Mereka melakukan aktivitas ilegal seperti meretas sistem atau mencuri data. Ketiga adalah grey hat, berada di tengah-tengah, kadang melakukan pelanggaran tapi tanpa niat merusak. Dalam konteks serangan DDoS, biasanya dilakukan oleh kelompok atau individu black hat. Baiklah, apa itu DDoS attack? DDoS, DDoS adalah singkatan dari Distributed Denial of Service. Ini adalah serangan cyber yang bertujuan untuk membuat sebuah layanan seperti website atau server tidak bisa diakses oleh pengguna yang sah. Cara kerjanya adalah menyerang menggunakan banyak komputer atau perangkat yang sudah dikendalikan, dikenal sebagai botnet, untuk mengirim permintaan ke server target secara bersamaan dan terus-menerus. Akibatnya, server menjadi kelebihan beban dan tidak bisa merespon permintaan pengguna asli. Untuk gambaran sederhananya, bayangkan sebuah pintu masuk hanya bisa dilewati oleh satu setiap 5 detik. Jika ribuan orang berdesakan di pintu itu, orang yang benar-benar ingin masuk tidak akan pernah bisa melewati antrian itu. Baiklah, untuk jenis-jenis soal DDoS attack, terdapat jenis-jenis serangan DDoS di antaranya volumetric attack. Tujuannya adalah memenuhi kapasitas bandwidth, contohnya UDP flood, yaitu mengirim paket data dalam jumlah besar ke target. Yang kedua yaitu protokol attack, menargetkan lapisan protokol seperti TCP atau IP, contohnya CN flood, di mana permintaan koneksi dikirim terus-menerus tanpa penyelesaian. Yang ketiga adalah application layer attack. Ini menyerang langsung ke website atau aplikasi, contohnya HTTP flood, di mana permintaan akses ke halaman dikirimkan berulang sehingga server kelelahan dalam merespon. Baiklah, untuk dampak serangan DDoS ini, dampak ini bisa sangat merugikan, terutama bagi perusahaan atau organisasi, yaitu downtime, layanan tidak bisa diakses, salah satunya downtime. Kedua, kerugian finansial, apalagi jika layanan bersifat komersial. Ketiga, kehilangan reputasi, pengguna tidak percaya lagi pada sistem. Keempat, biaya pemulihan yang sangat mahal dan memakan waktu. Kasus nyata misalnya terjadi di GitHub pada tahun 2018 yang mencapai 1,3 Tbps, menjadi salah satu DDoS terbesar dalam sejarah. Itu untuk cara mengatasi DDoS ini, ada beberapa langkah yang umum digunakan untuk mengurangi dampak serangan DDoS, antara lain menggunakan firewall dan IDS dan atau IPS, memanfaatkan CDN seperti Cloudflare untuk menyaring lalu lintas. Yaitu selanjutnya menerapkan rute limiting agar suatu IP tidak bisa mengirim permintaan terlalu banyak. Yang berikutnya itu melakukan monitoring jaringan secara real time untuk mendeteksi anomali sejak awal.
Itu untuk penutupannya, serangan DDoS adalah salah satu bentuk ancaman nyata dalam dunia digital yang semakin kompleks. Mengenali cara kerja dan jenis serangnya bisa membantu kita lebih siap, baik secara pengguna maupun profesional IT. Terima kasih sudah menyimak materi ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.